Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi dengan saya Bu Anjani. Hari ini dengan hari yang berbahagia, kita bertemu lagi dengan keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar matematika dengan judul subbab matriks. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita membiasakan Qur'ani Immunity. Mari bersama-sama anak-anak kita ambil Al-Quran kita. Sudah diambil semuanya? Sebelum kita membaca dua ayat acak, marilah kita bertawasul kepada Nabi Muhammad dan Syekh Abdul Qadir Jailani. Marilah kita mulai bertawasul di dalam hati. Amin. Nah, setelah itu kita membuka Al-Qur'annya. Saya pimpin untuk membuka dua ayat acak ya. Anak-anak silahkan dibuka di halaman 60 ayat 192. Mari kita baca dua ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Shadaqallahul azim. Sekarang kita bisa berfokus ke materi kita. Materi kita hari ini adalah matriks. Sebelumnya, marilah kita membaca dan memahami bersama tentang tujuan pembelajaran yang akan kita tempuh hari ini. Tujuan pembelajarannya bisa dilihat di layar berikut. Berikut adalah daftar isi dari materi matriks. Yang pertama adalah definisi dan macam matriks. Yang kedua adalah transpose matriks. Ketiga adalah operasi matriks. Yang pertama yaitu operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Bisa dilihat di situ ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama adalah definisi matriks. Apa sih matriks itu? Sebenarnya matriks adalah sama dengan cara penyajian data biasa, tapi susunannya berbeda, yaitu diatur berdasarkan baris dan kolom. Matriks juga memiliki komponen-komponen. Komponen-komponennya merupakan 1 elemen, 2 baris, dan kolom serta ordo. Apakah keempat elemen itu atau komponen itu? Kita bisa lihat di sini. Ada 4 komponen matriks. Elemen adalah bilangan yang menyusun matriks, dituliskan dalam tanda kurung. Sedangkan baris adalah susunan elemen matriks yang disusun secara horizontal atau mendatar. Yang ketiga yaitu kolom. Kolom ini disusun secara menurun atau vertikal. Dan serta ordo adalah banyak baris diikuti banyak kolom. Nah, di sini kita akan melihat bagaimanakah suatu matriks tersebut digambarkan di dalamnya, yaitu di sini kita tunjukkan di manakah letak baris dan diletak kolom. Ya, di situ ditunjukkan ada garis panahnya untuk kolom dan baris. Ada contoh di sini.
matriks. Matriks yang di bawah itu memiliki 2 baris dan 2 kolom. Makanya dia disebut matriks yang berordo 2. Bisakah kalian menyebutkan elemen yang ada di dalam matriks tersebut? Kita akan belajar tentang macam-macam matriks. Di sini saya menjelaskan 6 contoh matriks. Matriks yang pertama adalah matriks baris atau kolom. Yang kedua adalah matriks persegi. Ketiga, matriks nol. Keempat, matriks identitas. Dan kelima, matriks segitiga atas. Yang keenam, matriks segitiga bawah. Kita lihat contohnya satu persatu di sini ya. Ya, di situ ada contohnya satu persatu. Untuk matriks kolom, matriks persegi, matriks nol, matriks identitas, dan matriks segitiga atas serta segitiga bawah. Bisakah kalian membedakan dari setiap matriks berikut? Coba kalian identifikasi apakah yang menjadikan ciri khas dari setiap contoh matriks dan macam matriks di. Yang pertama, kesamaan matriks. Kesamaan 2 matriks adalah di mana kedua matriks berordo sama dan memiliki elemen seletak bernilai sama. Kegunaan dari kesamaan matriks ini kita bisa mengetahui atau menentukan elemen yang tidak diketahui dari salah satu matriks yang memiliki kesamaan. Nah, bisa kita lihat dari contoh berikut ya. Kita next dulu. Nah, di sini ada contohnya adalah matriks A dan matriks B. Keduanya adalah matriks yang bernilai sama alias memiliki kesamaan. Jadi nilai A, matriks A sama dengan matriks B. Pertanyaannya adalah kita harus menentukan nilai A, B, dan C. Tentu kita harus membuat persamaan dulu antara A dan B. Setelah itu kita tentukan di manakah letak A, B, dan C tersebut. Di sini kita lihat bahwa di dalam matriks tersebut nilai A berada di kolom pertama, baris pertama. Nah, sedangkan di matriks B memiliki nilai yang sudah ada atau sudah diketahui. Jadi kita masukkan ke dalam persamaan. Tinggal kita apakan, kurangi saja nilainya di situ. Kita samakan ya, 4A min 1 sama dengan 7. Berikut juga dengan matriks A dan B untuk mengetahui nilai yang B. Kita lihat B itu ada di matriks A ya. Matriks A di kolom kedua baris pertama. Nilainya di matriks B diketahui 5. Jadi kita samakan dengan matriks B. Setelah itu dengan gampang kita mencari nilai yang C dengan menggunakan persamaan yang A ditambah 3C sama dengan 8. Samaan matriks sudah kita bahas. Selanjutnya kita akan membahas transpos matrik. Transpos matrik ini apa sih? Transpos matrik adalah putaran matriks dari ordo M dikali N diubah menjadi N dikali M. Atau cara mudahnya adalah kita mengubah kolom matriks asli menjadi baris. Transpos matriks dilambangkan dengan aksen atau AT. Di sini kita lihat contohnya ya. Nah, jika matriks yang sudah diubah menjadi transpos matrik tetap bernilai sama, maka disebut matriks simetris atau setangkup. Kita lihat contoh di sini, kita akan mengubah matriks H.
Matriks H memiliki ordo 3x3. Cara untuk mengubah, tentu saja kita harus menentukan dan bisa membedakan kolom dan baris. Seperti tadi waktu di materi yang pertama, kita ubah matriks yang merupakan baris menjadi kolom, yang mendatar menjadi menurun, atau yang horizontal menjadi vertikal di setiap barisnya. Setelah itu kita akan menemukan hasil dari transpose matriks. Setelah kita memahami tentang transpose matriks, kita beralih ke materi berikutnya, yaitu operasi hitung. Di sini kita akan membahas yang paling mudah, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan. Bagaimanakah perumusan dari operasi penjumlahan dan pengurangan tersebut? Kita bisa next di slide selanjutnya di situ. Penjumlahan dan pengurangan matriks dilakukan dengan menjumlah atau mengurangi elemen-elemen seletak matriks yang dioperasikan. Jadi setiap elemennya harus kita operasikan. Sifat penjumlahan dan pengurangan matriks adalah komutatif, jadi bisa dibalik, baik A plus B menjadi B plus A. Untuk penjumlahan tentu berbeda dengan pengurangan ya. Dari uraian tadi, kita bisa mengetahui cara ataupun bagaimana mengoperasikan matriks dalam operasi penjumlahan ataupun pengurangan. Tentu dari uraian yang saya sampaikan, kita harus melakukan latihan soal ataupun mengecek seberapa mana sih kepahaman kalian terhadap materi yang saya sampaikan. Latihan soalnya hanya membuat contoh matriks dengan ordo 2x2, matriks ordo 3x2, dan matriks ordo 4x6. Setelah kalian membuat matriks tersebut, bisa kalian kirimkan melalui link yang sudah tertera di dalam video ini. Kirimkan jawabanmu pada tautan tersebut. Bisa berupa foto jawaban kalian. Nah, sampai di penghujung akhir materi ini dan perjumpaan kita dalam video pembelajaran kali ini, tentu ada link yang aktif untuk kalian mengerjakan soal-soal lain di tautan berikut. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran yang saya buat. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dari saya, Anjani Nurpanjalin dari SMK YPM 7 Tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.